Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Apakah dia sengaja mau mengerjai? Suasana sarapan pagi kali ini terasa begitu hening, meskipun setiap paginya memang hening. Karena tak akan ada obrolan dari dua orang yang katanya sepasang suami istri itu. Tetapi entah kenapa pagi ini terasa lebih hening lagi ditambah Tuan Kafan yang sedari tadi mang-mang menatap Aileen. Karena gak mau kena serangan mati penasaran, Aileen milih buat cuek dan pura-pura sibuk mengunyah nasi goreng buatan Maid Mansion yang cukup lezat selezat makanan restoran. Aileen, panggil Kafan. Ya tuan, sahut Aileen cepat. Papa menyuruhku untuk mengajakmu liburan. Uhuk. Aileen terbatuk. Bagus dong, sahutnya santai sembari meneguk minum di gelasnya. Kau tahu untuk apa? Ya, untuk refreshing lah tuan, lagi pula tuan besar berarti amat sangat pengertian. Beliau pasti tahu kalau aku kelelahan bekerja, tertekan, stres, makanya beliau menyarankan buat liburan. Amat sangat baik hati, sahut Aileen. Bukan untuk itu. Lalu, supaya kita punya waktu untuk honeymoon, mereka mesen cucu. Aileen makin tersedak. Kali ini benar-benar kaget, sampai nasi di mulutnya hampir muncrat. Untung doi pinter nutupinnya. Dikira cucu kayak pesen nasi warteg, main-main pesen sembarangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Kafan polos. Aileen menatap Kafan tajam sembari mengangkat alisnya sebelah. Terus, maksud tuan kita harus mengabulkan permintaan tuan besar gitu. Jika kau mau aku juga bersedia. Perjanjiannya kita cuma nikah kontrak ya tuan, bukan juga booking rahim. Bagaimana kalau perjanjian kita tambahin, tawar Kafan. Gile aja, booking rahim gak cuman rahim doang yang dikontrak. Tapi banyak hal yang diikut sertakan dan itu amat sangat merugikan saya. Saya gak mau ya mengorbankan kevirginan saya, tolak Aileen. Lagian ngapain sih repot mau mengiyakan permintaan mereka juga? Kan bisa bilang aja kalau kita masih menunda, bilang apa kek masih pengen menikmati momen berdua kah? Atau apakah gak harus sibuk mau mengabulkan juga? Mendadak Kafan jadi buntu otak, dia malah sibuk kepikiran soal request cucu dari kedua orang tuanya. Entah, tapi mungkin memang Kafan juga menginginkannya. Bagaimana jika pernikahan kontrak ini kita buat pernikahan selamanya? Kafan menatap Aileen serius. Terlihat ajakan Kafan kali ini bukan main-main. Emang tuan yakin udah siap selamanya hidup sama saya? Jadi suami, jadi pelindung. Jadi orang yang harus sabar, pengertian, peka, mengalah sama istri, mau disuruh-suruh istri. Gak boleh marah-marah, semaunya sendiri, maunya menang kalau debat. Harus peka kode-kode perempuan, harus bisa manjain istri. Tuan yakin siap, aku orange susah lo. Aku tidak akan tahu bisa atau tidak jika belum menyobanya, untuk itu aku akan mencobanya, sahut Kafan. Jadi suami itu gak bisa coba-coba tuan, tegas Aileen. Doi sengaja membuat Kafan mempertimbangkan ajakannya. Sebab menjalani rumah tangga yang sesungguhnya butuh sebuah komitmen dan kedewasaan.
Aileen hanya ingin melihat sejauh mana keseriusan ajakan Kafan itu. Aku bisa menjadi pelindungmu, menjagamu, akan kupastikan kamu baik-baik saja. Aku juga bisa bersikap lembut. Bisa sabar gak? Bisa peka gak? Bisa gak marah-marah dan maunya menang sendiri gak? Itu butuh bimbingan, sahut Kafan. Oke, tetapi menikah juga butuh cinta Tuan, cinta yang akan menguatkan sebuah komitmen, cinta untuk menyayangi dengan tulus sepenuh hati. Cinta yang membuat suami maupun istri rela menjaga dan memastikan pasangannya baik-baik saja bersamanya. Apa Tuan punya cinta itu? Berikan aku waktu, atau ajari aku untuk mengenal cinta itu. Aku yakin aku bisa mencintai kamu selayaknya suami mencintai istrinya. Andai aku juga tidak memiliki cinta itu, bagaimana? Maka aku juga akan berusaha untuk membantumu menemukan cinta itu. Kita sama-sama menciptakan cinta di antara kita. Tetap sulit Tuan, dalam sebuah pernikahan tentunya harus dilandasi cinta sedari awal. Bukan setelah pernikahan terjadi baru belajar mencintai, akan ada banyak hal yang menghantam kita ke depannya. Aku hanya tak ingin keputusan kita ini akhirnya akan memberatkan kita sendiri. Aileen cukup keberatan kali ini. Memang keraguan jelas terlintas di pikirannya tentang keseriusan dan komitmen Kafan. Bukankah banyak orang memulai pernikahan tanpa cinta? Contohnya mereka yang menikah karena sebuah perjodohan. Namun karena paksaan itu akhirnya membuat mereka menjadi saling cinta. Mereka bisa, mengapa kita tidak? Atau ini hanya keraguanmu saja? Karena kau sendiri yang tak siap menjalani komitmen pernikahan bersamaku, Aileen. Kafan menatap Aileen dalam. Dia sedang menggali palung hati gadis itu. Tampak jelas keraguan di mata beningnya. Aku hanya takut Tuan tak benar-benar siap menjalani pernikahan itu. Di tengah jalan nanti Tuan menemukan wanita yang membuat Tuan jatuh cinta. Atau mungkin Tuan bosan bersamaku. Lalu semuanya berubah, ujung-ujungnya aku yang tersakiti, yang hancur Tuan. Aku tak mau mengorbankan kebahagiaan diriku hanya untuk sebuah cinta yang belum tentu pasti. Sebuah cinta yang mungkin bisa menghancurkan diriku sendiri. Kafan kali ini terdiam, dia juga tak bisa membantah perkataan Aileen, sebab segala sesuatunya bisa saja terjadi. Bisa saja Kafam akan bertemu dengan wanita yang selama ini dia inginkan. Atau mungkin dia akan merasa bosan, jenuh menjalani pernikahannya dengan Aileen, atau mungkin sebaliknya. Kenapa semua jadi serba ribet seperti ini sih? Emang ribet kalau udah urusan hati. Baiklah, kau boleh memikirkannya dulu tawaranku ini, Aileen. Tetapi mulai hari ini izinkan aku untuk belajar menjadi suamimu seperti layaknya suami. Aku ingin membiasakan diriku, pinta Aileen. Apa tidak ada cara lain Tuan? Tuan akan menyanggupi permintaan Tuan Mallory. Aileen masih tampak keberatan. Sebenarnya dia hanya takut hatinya langsung luluh dengan sikap-sikap Kafan padanya. Sebab jauh di sudut hati sebenarnya Aileen telah menekan sebuah rasa yang tak ingin muncul begitu saja. Ini bukan hanya sekedar permintaan papa maupun mama, tetapi karena aku ingin menjalani pernikahan bersamamu. Pernikahan yang sesungguhnya, aku tak ingin menyakiti dan mengecewakan hati mereka yang terlihat bahagia melihat pernikahan kita. Sepertinya aku tak tega jika harus mematahkan hati ibumu. Beliau amat sangat bahagia melihatmu menjadi istri. Ibu, Kafan mengangguk.
Wanita sebaik beliau akan sangat terkutuk jika aku menyakiti hatinya. Ini Tuan Kafan apa bukan sih? Bisa-bisanya dia care sama perasaan orang lain. Wow, aura ibu kayaknya bagus juga nih bikin si Tuan menyebalkan jadi peduli ama ibu, gumam batin Aileen mengomentari. Kayaknya gue juga gak bakalan tega deh nyakitin dan mecewain hati Mama Belina. Beliau kan berharap banget sama pernikahan anak nakalnya ini. Duh gimana ya? Terima kagak ya tawaran Tuan Kafan? Kapan lagi sih dapet kesempatan bagus jadi bininya CEO? Aileen sedang mendebat hatinya sendiri. Apa gue terima aja ya? Toh kalau gue gak beneran bahagia, gue masih bisa hidup enak dengan segala fasilitas orang kaya kan? Kapan lagi coba realistiskan gue, ya mata duitan dikit lah. Bagaimana Aileen? Bentar Tuan, biar tak pikir dulu, semua harus dipikirkan mateng-mateng Tuan. Baiklah, aku memberimu waktu untuk berpikir. Setelah itu kita bahas lagi kelanjutannya. Aileen mengangguk sembari melanjutkan sarapannya. Sidang Empire pagi ini belum menemukan titik terang. Sepertinya masih banyak pertimbangan sebelum memutuskan sebuah keputusan. Seharian ini Aileen sibuk memikirkan tawaran Tuan Kafan tadi pagi. Entah apa yang sudah meracuni pikiran laki-laki itu, bisa-bisanya dia malah mengajak serius menjalani pernikahan kontrak mereka. Apa Tuan Kafan sudah jatuh cinta padanya, atau laki-laki itu hanya dalam posisi terdesak yang mengharuskan dia seolah serius pada Aileen? Entahlah, ini bukan soal mengulur-ulur keadaan, menunda-nunda. Tapi siapapun yang berada di posisi Aileen akan berpikir terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Ini bukan hanya tentang romantis atau hidup berkecukupan, tetapi juga soal sebuah komitmen dalam pernikahan. Nona Aileen, mengapa Anda melamun di sini? Apa ada hal yang membuat Anda resah? Ujar asisten Lee menyapa Aileen yang tengah duduk merenung sendirian di taman perusahaan. Tempat biasanya di mana orang bisa duduk santai di kala jam istirahat. Iya nih Pak Asisten, aku lagi dilema, sahut Aileen. Mungkin ada hal yang bisa dibagikan, siapa tahu bisa membantu Nona lebih baik, tawar asisten Lee. Ini soal Tuan Kafan. Ada apa dengan Tuan? Apa Tuan masih bersikap kasar pada Anda? Atau Tuan masih sering menghukum Anda? Tanya asisten Lee sembari mengerutkan jidatnya. Aileen menggeleng. Kali ini Tuan Kafan lagi berbeda. Tuan ngajakin serius menjalani pernikahan ini, malah kontraknya mau diajukan. Berapa lama Nona? Tanya asisten Lee dengan serius. Seumur hidup. Lee hampir saja tersedak ludahnya sendiri mendengar jawaban Aileen. Matanya berbelalak menatap Aileen tak percaya. Kaget kan lu? Apalagi gue, pagi-pagi tiba-tiba langsung diajakin seriusan. Kayak guru masuk kelas langsung ngasih ulangan dadakan, tahu gak? Udah gak ada persiapan, gak bisa nyontek dan kebingungan jadinya. Lalu apa jawaban Anda Nona? Aku masih bingung Pak Asisten, makanya ini lagi tak pikirin serius banget. Apa yang membuat Nona ragu menerima ajakan Tuan Kafan? Gimana ya? Aku sadar diri aja sih kalau aku bukan level Tuan. Di luaran sana masih banyak banget perempuan yang selevel dan sesuai selera Tuan. Yah, minimal setaralah dengan Tuan. Selain itu aku juga ragu kalau Tuan serius mencintaiku.
Aku hanya takut saat ini keadaannya sedang terdesak, makanya dia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kepentingannya. Ujung-ujungnya, aku juga yang rugi double malah. Lee malah tersenyum menanggapi kegundahan Aileen. Apa Nona tidak pernah memahami seperti apa Tuan Kafan selama ini? Nona tidak memperhatikan sebuah perubahan sikap Tuan pada Nona. Maksud Anda, Aileen makin bingung. Saya bersama Tuan Kafan sudah puluhan tahun Nona, bahkan sedari Tuan masih labil, jadi saya kenal betul seperti apa Tuan Kafan. Selama ini Tuan tidak pernah sekalipun menseriusi hubungannya dengan wanita. Kebanyakan hanya dijadikan permainan dan koleksi aja bagi Tuan. Tuan tidak pernah menspesialkan perempuan manapun. Tuan juga tidak pernah mau memperlihatkan hubungannya pada publik. Tuan selalu merahasiakan identitas hubungan mereka, padahal mereka amat sangat intim. Baru dengan Nona, aku melihat Tuan berbeda. Tuan lebih tampak rileks. Tuan mau menggandeng tangan Nona di depan umum. Tuan bahkan mau mengumumkan tentang pernikahan kalian di publik. Apalagi sekarang Tuan mengajak Nona untuk menseriusi hubungan kalian. Ini sangat-sangat luar biasa Nona. Ini bahkan hal yang baru pertama kalinya selama aku bersama Tuan. Petik 2. Anda memang orang istimewa bagi Tuan. Anda memiliki tempat khusus dalam hidup Tuan. Masa sih? Jawab Aileen setelah panjang kali lebar Lee memberikan penjelasan. Ya lu ngebela Tuan Kafan, lu kan orang kepercayaan yang paling deket sama Tuan, gak mungkin kan mau ngejelekin Tuan, cibir Aileen. Anda boleh tidak mempercayai ucapanku Nona, tapi selama aku bersama Tuan, baru kali ini Tuan mau bersikap lembut pada wanita. Lembut gimana? Hobi aja marah-marah sama nyuruh seenaknya juga, protes Aileen menyangkal ucapan Lee. Waktu Nona diculik, aku bisa melihat Tuan amat sangat takut dan khawatir. Tuan sebegitu hebohnya mencari Nona, mengerahkan seluruh pasukannya. Apalagi waktu melihat Nona terluka karena ditampar Raiden, untuk pertama kalinya aku melihat Tuan begitu marah. Dan saat Nona masuk rumah sakit, aku melihat Tuan pertama kalinya menangis, meneteskan air mata untuk seorang perempuan. Tuan Kafan yang bengis, tak punya hati sampai menangis panik dengan keadaan Nona waktu itu. Itu semua pertama kalinya aku melihat Nona. Lee menekankan kata pertama kali berulang kali pada Aileen supaya gadis itu yakin. Kali ini Aileen terdiam, speechless. Entah rasanya ada sesuatu yang menggelora menghimpitnya untuk sedikit membuka hati. Untuk tak lagi menolak kenyataan di depan mata, untuk membuang jauh-jauh segala keraguan di pikirannya. Percayalah Nona, Tuan bisa membahagiakan Nona, membuat Nona wanita paling spesial di dunia ini. Gue coba deh, tang siapa asisten buat nasihatnya. Alangkah baiknya jika Nona tak memanggilku dengan Pak Asisten, Lee protes pagi. Kupingnya udah gerah sedari tadi mendengar Aileen memanggilnya dengan sebutan Pak Asisten. Hehe bagus kok, ketimbang Pak Lee atau Asisten Lee kepanjangan mending Pak Asisten, kece. Dengarannya fals. Tiba-tiba ponsel Lee berdering. Alexa, gumam Lee dalam hati. Nona Aileen, saya harus mengangkat telepon, ini penting. Oke baiklah, Lee segera pergi. Alexa memang cukup penting untuknya saat ini. Tumben-tumbennya gadis cantik itu menghubunginya.
Pasti ada sesuatu yang mau dibicarakan. Semoga saja bukan soal pekerjaan, harapan Lee. Huf, kayaknya gue nyari Tuan Kafan aja deh. Gue mau nimbang-nimbang lagi tawarannya. Siapa tahu kali ini bisa bikin gue yakin. Tapi bentar, kalau seandainya Tuan Kafan berhasil ngeyakinin gue gimana? Gue sendiri emang udah yakin mau menjalani pernikahan sama Tuan seumur hidup. Itu artinya sepanjang perjalanan hidup gue akan selalu ketemu orang itu bareng sama dia. Menyaksikan dengan penuh kesabaran segala sikap menyebalkannya. Terus, kalau dia ngajak itu, gimana? Duh, gue masih takut. Dia nyium gue aja kadang beringasan banget ampe bibir gue berdarah. Duh, gimana nih? Kenapa jadi gue sendiri yang ragu sih? Padahal Aileen, hidup sama Tuan Kafan tuh enak, hidup lu bakalan terjamin 11 turunan, kagak bakalan harta benda Tuan Mallory abis. Gue bisa numpang hidup mewah, jadi orang kaya, terpandang, dihargai, mau apa aja kesampean, bukankah itu impian semua cewek? Ayolah Aileen, realistis. Aileen menasehati dirinya sendiri sembari berjalan masuk kembali ke perusahaan. Setiap karyawan yang berpapasan dengannya selalu menyapa dan membungkuk memberi hormat. Masuk. Tuan, apakah Anda sedang sibuk? Tanya Aileen di depan pintu. Kafan langsung menatap gadis itu. Sikapnya sekarang jauh lebih lembut dan hangat, tak seperti biasanya yang acuh dan dingin. Masuklah, jawab Kafan singkat. Apa aku mengganggumu Tuan? Tanya Aileen lagi. Pekerjaanku sudah hampir selesai. Akan aku pastikan kau tak menunggu lama. Kau bisa duduk di sofa dulu, sahut Kafan. Tak keberatan bukan jika menungguku sebentar? Tanya Kafan lagi sembari menatap Aileen sendu. Biasanya juga disuruh nungguin, berjam-jam seharian juga sering, cibir Aileen. Kali ini tak akan kubiarkan kau menunggu lama, sahut Kafan sambil tersenyum. Tumben si kulkas 2 pintu mendadak jadi hairdryer, anget-anget panas, gumam Aileen sembari mengerutkan jidat heran. Aileen duduk di sofa seperti biasa menunggui Kafan dengan penuh kesabaran. Kafan segera mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Dia sudah berjanji pada Aileen agar tak lagi menunggunya terlalu lama. Tetapi karena suasana ruangan Kafan yang tenang, nyaman membuat Aileen terkantuk dan mulai terlelap jauh. Aileen tertidur pulas. Huaam. Aileen menggeliat sembari membuka mata. Kantuknya masih saja menempel di matanya membuatnya malas beranjak. Tetapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Tuan, pekiknya kaget. Kau sudah bangun rupanya. Ternyata begini rasanya menunggu terlalu lama, sahut Kafan. Baiklah, karena kau sudah bangun. Kafan beranjak dari sofa ruangannya lalu meretakan otot-ototnya yang lemas akibat jenuh terlalu lama menunggui Aileen tidur. Kita mau lanjut pulang atau tetap di sini sampai besok pagi, ucap Kafan. Aileen menoleh ke sekitar. Semua sudah gelap, bahkan kantor sudah sepi, sepertinya hari sudah malam. Aileen melirik jam dinding di ruangan Kafan. Jarum menunjukkan pukul 10 malam. Jam 10, gila berapa lama gue tidur, pekik Aileen lagi. Tuan, mengapa Anda tidak membangunkan saya, malah menunggui saya sampai bangun, protes Aileen ke Kafan. Kafan membalikan badan kembali menatap Aileen datar. Tidurmu terlalu lelap. Aku melihat kau terlalu kecapean, untuk itu aku membiarkan kau puas beristirahat, jawab Kafan lembut.
Sejak kapan Tuan mentingin orang lain? Kita mau lanjut bermalam di sini atau pulang? Tanya Kafan lagi. Aku lapar Tuan. Baiklah, rapikan rambutmu, cuci muka lalu kita pulang, sekalian mampir makan malam. Aku juga lapar menunggumu sedari tadi, sahut Kafan. Aileen segera pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, membuang kantuknya, dan merapikan rambut serta pakaiannya. Lalu segera kembali menghampiri Kafan, mereka berjalan melewati lorong perusahaan yang sudah sepi. Biasanya banyak karyawan lalu lalang, tetapi kali ini karena sudah malam jadi semua sudah pulang termasuk yang lembur. Aileen merapatkan langkahnya di badan Kafan. Apa kau takut? Tanya Kafan siaga. Gahe dikit Tuan, soal gak biasanya sepi gini suasananya, jawab Aileen malu-malu. Ini sudah malam, karyawan sudah pulang, kau tidur terlalu lama Aileen. Maaf Tuan, aku kayaknya kelepasan. Kafan menggandeng tangan Aileen supaya gadis itu lebih tenang, lalu berjalan lebih pelan untuk mengimbangi langkah Aileen. Tuan gak marah? Tanya Aileen. Untuk? Ya, buat kekonyolanku tertidur di ruangan Tuan sampai selarut ini, kita kan jadi pulang kemalaman. Aku sedang tidak ingin marah. Aku sedang belajar memahami dan mengerti keadaanmu. Makanya aku lebih memilih menunggumu sampai bangun ketimbang membangunkanmu, jawab Kafan. Tuan serius dengan ajakan tadi pagi? Tanya Aileen lagi. Aku adalah laki-laki Aileen. Laki-laki sejati terletak pada ucapannya yang bisa dipegang dan dipertanggungjawabkan. Jadi aku tak mungkin main-main jika aku sudah mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan hidupku, jawab Kafan. Di luaran sana masih banyak wanita yang lebih cantik dan menarik dariku Tuan, yang selevel sama Tuan. Kenapa Tuan memilihku? Karena kamu spesial dan menarik untukku, jawab Kafan sambil menggandeng Aileen masuk mobil. Aileen mengikutinya dengan patuh. Kita mau makan di mana Tuan? Bagaimana kalau kita makan pecel lele di pinggir jalan, tawar Kafan. Tuan yakin, emang Tuan mau makan di pinggir jalan? Tanya Aileen menyangsik Kafan. Memangnya kenapa? Tanya Kafan balik. Biasanya orang kaya kan gengsi makan di pinggir jalan, yang dibilang gak higienis lah, jorok lah, gak enak lah. Kau terlalu berlebihan, tidak semua orang bersikap seperti itu. Kau tahu aku bahkan pernah menjadi gelandangan bahkan makan sisa orang lain. Mosok sih, lagi bikin konten prank paling. Kafan hanya tersenyum. Tak mungkin dia menceritakan pada Aileen dia melakukan hal itu hanya karena sedang melakukan misi besar. Mengintai pergerakan musuh yang sangat berbahaya yang akan menghancurkan bisnis besar Tuan Mallory. Sampai pada akhirnya mereka bisa mengetahui tempat persembunyian keluarga itu dan berhasil melenyapkan mereka semua. Tersisa anak laki-laki anak angkat mereka yang saat ini entah berada di mana, sebab anak itu bersembunyi di tempat yang mereka tak tahu di mana. Mungkin anak laki-laki itu usianya tak beda jauh dengan Kafan, hanya Kafan terdidik sedari kecil menjadi penguasa mafia besar. Kau pikir di luar negeri aku hidup mewah dan punya pelayan? Aku diajarkan hidup mandiri, menghandle semua kebutuhanku sendiri dengan fasilitas yang terbatas. Jawab Kafan setelah beberapa saat mengingat masa lalunya. Aileen manggut-manggut tak mencibirnya lagi.
Kafan memarkirkan mobil mewahnya di pinggiran jalan, tepat sebelahnya ada warung lesehan pecel lele yang sepertinya cukup menggiurkan. Warung itu tampak sedang sepi, terlihat dua orang penjaganya sedang duduk sambil scroll TikTok dan yang satunya tengah memberesi tempat lesehan. Mungkin baru saja ada pembeli yang makan di sana. Malam Pak, sapa Kafan dengan ramah, suara yang jarang Aileen dengar. Malam Mas, wah kayaknya kedatangan tamu istimewa ini, sambut si penjual yang sudah hampir beruban semua rambutnya. Mau makan Mas? Tanya beliau lagi. Iya, saya pesan bebek goreng, sahut Kafan sambil mengaba pesanannya. Si Eneng mau makan juga, tawar bapak penjual lagi. Iya Pak, aku pesan ayam goreng aja deh, pakai terong goreng, pakai tempe, jawab Aileen. Oke, ditunggu sebentar ya, monggo duduk dulu. Kafan dan Aileen duduk di tenda lesehan menunggu pesanan mereka datang. Minumnya apa Mas? Tanya penjual satunya lagi. Teh manis hangat, sahut Kafan dan Aileen kompakan. Wah, kompak ya, ledek si penjual sambil meringis lalu segera membuatkan pesanan mereka berdua. Tak menunggu lama pesanan mereka datang, Kafan dan Aileen langsung menyantap makan malam mereka yang sudah cukup larut ini. Rupanya bumbu dan rasanya cukup khas. Ih, mantap kali ini sambelnya, puji Aileen lirih. Gimana, enak kan? Tanya Kafan. Ini sih rasanya gak kalah sama restoran di hotel tempat pesta kita kemarin, sahut Aileen yang sepertinya tengah benar-benar menikmati makanannya. Tuan sering makan di sini, tanya Aileen. Baru kali ini. Berarti pilihan Tuan tepat, soalnya rasanya tidak mengecewakan. Gak tahu kenapa sedari Kafan dan Aileen masuk, salah satu penjual yang kelihatan paling muda di antara mereka bertiga selalu menatap Kafan dan Aileen. Sesekali Doi menatap ponselnya lalu kembali memperhatikan dua sejoli itu. Permisi, Mbak sama Masnya ini bukannya pengantin yang viral itu ya? Yang baru kemarin ngadain pesta besar-besaran sampai disiarkan live di TV-TV, ujar laki-laki itu sok SKSD. Kafan menatap laki-laki itu datar, tetapi Aileen menyambutnya dengan ramah. Wah, si Masnya inget aja, sahut Aileen tanda mengiyakan. Aku ngikuti acaranya lomba, berarti Masnya ini Tuan Kafan, anaknya Tuan Mallory pengusaha kaya itu ya, tebak laki-laki itu lagi. Kafan hanya mengangguk datar, dia tampak malas menanggapi orang asing yang mengenali dirinya, takutnya itu adalah mata-mata musuh. Parnoan banget hidup Kafan, jadi kurang asyik. Emangnya kamu Ki kenal, tanya si penjual yang paling tua. Kenal, kemarin kan pernikahannya viral, sekarang aja masih jadi bahan perbincangan di TikTok, sahut laki-laki itu antusias. Mosok seh, aku kok belum lihat FYP TikTok ya dari kemarin, Aileen jadi penasaran sendiri. Dia bahkan belum sama sekali melihat kemewahan pesta pernikahannya kemarin. Buka aja Mbak, pokoknya Mbak sama Masnya ini lagi ramai diperbincangkan, sahut laki-laki itu. Katanya sih karena si Masnya ini playboy, mantannya banyak banget, tapi tahu-tahu nikah. Kafan melirik laki-laki itu, lirikan mematikan dengan wajah datar tanpa ekspresi. Aileen tertawa ngakak mendengar kejujuran dari laki-laki itu. Hehe, maaf Mas, tapi emang gitu yang viral sekarang. Aileen buru-buru membuka TikToknya, ternyata benar beranda FYP isinya soal pernikahannya yang tengah ramai diperbincangkan. Bahkan banyak kalangan artis, TikToker,
selebgram dan konten kreator lain yang ikut mereaction video pernikahan mereka. Sayang lihat sayang, Aileen menyodorkan layar ponselnya di depan Kafan. Mau tak mau Kafan melirik sedikit apalagi ketika Aileen memanggilnya dengan kata sayang. Gila ah, gak ngangka gue bisa viral gini. Kayaknya bentar lagi akun TikTok gue centang biru deh, Aileen takjub. Udah banyak banget yang nge-tag mbaknya lo, tambah laki-laki itu. Iya nih, yang follow gue juga makin banyak, membludak abis. Wow, pernikahan pembawa berkah nih. Aileen makin takjub ketika melihat orang yang follow akun TikToknya melonjak banyak tak terbendung. Lihat sayang, betapa terkenalnya kita sekarang. Kafan tersenyum lalu membagi senyumnya pada laki-laki itu, padahal sedari tadi Kafan memasang wajah bengis. Gara-gara lelaki itu Aileen jadi memanggilnya dengan panggilan sayang. Gak tahu kenapa Aileen seharian ini hawanya lemes dan mengantuk. Apalagi setelah makan malam yang cukup mengenyangkan perut. Membuatnya tak bisa lagi melawan rasa kantuknya di mobil. Aileen tertidur bersandar di kursi mobil dengan lelap. Kafan melihat Aileen yang kembali tertidur lelap membuatnya kasihan dan tak mau mengusiknya. Kafan akhirnya memilih menggendong Aileen menuju kamar. Para maid yang melihat sikap lembut tuannya merasa terheran. Nona Aileen adalah wanita pertama yang mendapatkan perlakuan lembut dan sikap manis dari tuan mereka. Nona Aileen sepertinya berhasil meluluhkan es batu yang telah bertahun-tahun abad lamanya membeku. Kafan meletakkan Aileen di ranjang dengan pelan, membuka sepatu gadis itu. Lalu menyelimuti tubuh Aileen dengan selimut, tak lupa menghidupkan AC dan lampu temaram agar tidurnya lebih nyenyak. Sepertinya kau kelelahan, sampai gendonganku tak mengusik tidurmu. Biasanya ku sentuh sedikit saja kau sudah marah-marah, gumam Kafan sambil menatap Aileen yang tertidur lelap. Wajahmu tak terlalu jelek sebenarnya, meskipun tidak terlalu cantik juga, tapi kamu unik dan menarik. Rasanya seperti ada magnet yang membuatku tak ingin melepaskan dirimu begitu saja. Aku marah ketika kau selalu membahas soal kontrak pernikahan kita, aku bisa saja merobeknya saat ini dan menganggap tak ada perjanjian apapun. Kau adalah istriku, milikku, jadi jangan pernah berpikir untuk pergi dari hidupku. Tapi mengapa kau sangat keras kepala? Kau terus saja membuatku gundah dan gelisah. Mengapa kau tak menurut saja? Kau tahu, di luaran sana ribuan gadis mengantri ingin bersamaku, bahkan banyak yang bersedia walau hanya semalam. Tetapi kau malah membuatku harus menunggu, sampai hari ini selesai pun kau tak memberikanku penjelasan apapun. Kau tahu kalau ini memuakkan, aku paling tak bisa menunggu. Kafan mengutarakan segala kesumpekan hatinya pada Aileen. Kali ini Kafan hanya ingin mengungkapkan tanpa perlu respon ataupun jawaban. Dia hanya sedang mencoba menenangkan hatinya yang tengah kalut gundah gulana. Aileen memang berhasil membuat si kulkas 12 pintu ini lumer dengan sendirinya. Katakan, harus dengan cara apa aku memintamu agar kau mau mengiyakan ajakanku. Aku hanya ingin kamu tetap bersamaku dan jangan pernah berpikir akan pergi dariku. Apa kau tak bisa melakukannya? Bisa, Tuan. Kafan terbelalak kaget ketika bibir Aileen bergetar menjawab ungkapannya. Buru-buru Kafan memasang wajah kakunya tengsin kalau sampai Aileen melihat wajah memelasnya. Kau tidak tidur Aileen? Tanya Kafan panik. Tidurlah,
Tuan aja dari tadi berisik ngomong sendiri, sahut Aileen masih dengan mata terpejam. Entah bocah ini beneran sadar atau ngelindur. Kafan memastikan Aileen benar-benar sadar. Aileen terpaksa membuka mata dengan malas. Tuan, kalau mau berkeluh kesah minimal pas orangnya sadar, jangan pas tidur, jadinya kebangunkan. Susah tidur lagi entar ini, rungut Aileen cemberut. Kau mendengar semua omonganku, Kafan makin panik. Iya, Kafan meneguk selaivannya susah payah. Kenapa bisa Aileen mendengar keluh kesahnya? Kafan gengsi, serasa hilang muka. Tadi itu aku udah mau ngomong sama Tuan, tapi gak tahu kenapa seharian ini bawaannya pengen tidur makanya malah ketiduran pas nungguin Tuan tadi. Bangun-bangun lapar, udah kenyang malah ketiduran lagi. Ya maaf jadi belum sempet ngomong. Jawab Aileen sambil memposisikan dirinya untuk duduk sandaran. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Kafan serius. Besok aja ya, Tuan udah malam nih. Katakan sekarang, Aileen, aku tidak suka menunggu apalagi sesuatu yang membuatku tak tenang. Sesekali belajar sabar gitu loh Tuan, belajar lebih wols, jangan terlalu kaku sepaneng serius gitu, gak semua harus direspon dengan keseriusan. Akan ku coba nanti, jika jawabanmu memuaskanku, sahut Kafan singkat. Saat ini dia tak butuh ocehan Aileen, apapun yang dia butuhkan adalah kejelasan dari jawaban Aileen. Kalau jawabanku mengecewakan, tanya Aileen balik, pertanyaan yang langsung membuat Kafan dongkol. Pertanyaan macam apa itu? Ya semisalnya aja Tuan, sentimen banget sih, katanya suruh jadi istri, tapi dimarahin terus, lama-lama istrinya jadi gendeng loh. Apa itu gendeng? Yo stres, koleng puyeng linglung. Kafan menghela nafas berat. Kenapa Aileen senang bertele-tele sih? Apakah dia sengaja mau mengerjai Kafan dengan membuatnya mati penasaran dan panik? Cepat katakan Aileen, atau aku tidak akan pernah menanyakan apapun lagi padamu. Kafan tampak sudah jengkel. Iyu, sabar sedikit Tuan, pelan-pelan. Jadi gini Tuan, wes tak pikir mateng-mateng, nganti bengi gak iso turu, asline aku cukup ragu. Tapi kok tak sawang-sawang mesake awakmu, koyon tenanan butuh aku. Setelah kupikir matang-matang, sampai malam gak bisa tidur, sebenarnya aku ragu. Tapi kalau kulihat aku kasihan pada Anda, sepertinya Anda memang benar-benar membutuhkanku. Aileen, bisakah kau gunakan bahasa yang ku mengerti? Protes Kafan jengkel. Ame dide keruan ngabahasa aku, ku perjelas agi, aku galak ngelajut ka gumah tangge ngak kaba. Aku juga harus jaga kepercayaan endung ngabapang aku, kalulah aku udah belaki serius bukan main-main, jadi, aku galak lanjut dek perlu agi kontrak-kontrak luk itu, dek gune. Kalau gak paham dengan bahasaku, biar ku perjelas lagi, aku mau melanjutkan berumah tangga dengan Anda. Aku juga harus menjaga kepercayaan ibu sama bapak, kalau aku sudah menikah dan bukan untuk main-main. Jadi, aku mau melanjutkan pernikahan ini tak perlu lagi kontrak-kontrak itu, gak berguna. Kafan makin jengkel, wajahnya menekuk kesal menatap Aileen, tetapi Aileen dengan santai membalas tatapan Kafan sambil meringis. Apa tidak ada bahasa lain yang kau ucapkan? Kau sama saja membuatku tetap tak tahu jawabanmu.
Sengaja, biar Tuan ada usaha dan berkorban dikit, jawab Aileen dengan senyum penuh kemenangan. Sepertinya Doi Happy sudah berhasil mengerjai Kafan, membuatnya mati penasaran. Carilah arti dari kata-kataku Tuan, kalau Tuan sudah menemukan artinya sudah paham maksudnya. Baru kita bahas lagi, sekarang aku mau melanjutkan tidurku. Kafan yang geram langsung menarik tangan Aileen dan menghimpitnya di ranjang. Mengunci tangan Aileen dengan kedua tangannya membuat gadis itu tak bisa bergerak lagi. Kafan langsung menindihnya. Katakan sekarang atau aku akan memaksamu untuk mengatakannya, gertak Kafan. Aileen cukup panik. Keadaannya sekarang sangat tidak menguntungkan. Kafan bisa saja melakukan apapun yang dia mau sekarang. Tuan, kalau mau berumah tangga dan jadi suami yang disayang istri bersikaplah yang manis dan jangan suka mengintimidasi. Aku tidak suka basa-basi dan berbelit-belit Aileen, cepat katakan. Ya Tuhan, kenapa laki-laki ini ngajak berumah tangga kayak ngajak perang dunia sih? Kalau kayak gini kan jadi gak bisa diajak bercandaan, Huaf bakalan segaring apa hidup gue nanti, gerutu batin Aileen. Aku sudah bilang, cari tahu artinya Tuan, itu persyaratan dariku, bukankah aku punya hak untuk mengajukan persyaratan? Apa tidak bisa diganti dengan persyaratan lain? Kau boleh meminta syarat apapun asal jangan membuatku seperti orang gila yang penasaran seperti ini. Aku tidak minta apapun, hanya minta Tuan mengertikan sendiri jawabanku, tegas Aileen, yang saat ini moodnya mulai kesal. Kafan terpaksa melepas jengkalannya. Dengan wajah jengkel terpaksa Kafan mengiyakan syarat yang diajukan Aileen. Masih ada asisten Lee yang akan dibuatnya pusing untuk mengartikan jawaban Aileen. Aku akan mencari orang yang bisa mengartikan ucapanmu, sahut Kafan sambil pergi. Padahal tadinya Kafan ingin mengerjai Aileen dengan mengintimidasi dan memanfaatkan kesempatannya. Tuan, panggil Aileen. Kafan langsung menoleh penuh harap. Jangan lupa tutup pintu, aku malas bangun lagi. Wajah Kafan makin jengkel, menutup pintu kamar Aileen dengan membantingnya. Kafan menuju kamarnya dengan hati yang dongkol mendekel. Aileen benar-benar si menyebalkan, umpatnya berulang kali. Aileen tertawa ngikik melihat wajah kesal Kafan. Akhirnya setelah puluhan purnama dia berhasil juga mengerjai Kafan. Membuat lelaki angku itu harus mati penasaran karena dibuatnya. Kayaknya abis ini Tuan Kafan bakalan bucin sama gue deh. Seru kali ya nyuruh-nyuruh dia dan ngomelin dia kalau dia nyebelin. Hahaha, asyik juga tuh. Asisten Lee dibuat kalang kabut kebingungan dengan tugas Tuan Kafan kali ini. Ini memang bukan tugas yang berat, menyusul siasat, strategi penyerangan maupun membantai musuh. Tetapi tugas kali ini adalah mengartikan dua kalimat dari dua bahasa yang berbeda yang cukup asing bagi Lee. Mau tak mau asisten Lee bertanya ke beberapa karyawan di perusahaan, membuat tugasnya yang sudah menggunung semakin menumpuk lagi. Lee berulang kali menggerutu tetapi dia tetap menjalankan tugas dari Tuan Kafan dan menyelesaikannya dengan baik. Kalau ini sepertinya kalimat dari bahasa Jawa asisten Lee, tetapi yang satunya ini saya tidak tahu. Ujar Bella karyawan perusahaan yang tengah membaca teks tulisan kalimat yang disodorkan Lee.
Apa kau tahu arti dari bahasa Jawa ini? Tanya Li segera. Wajahnya sedikit berbinar sebab satu masalah akan segera terselesaikan. Bella menggeleng. Maaf tuan, saya orang Bugis jadi saya tak paham sama sekali bahasa Jawa. Saya hanya tahu karena banyak kosakata O, sahut Bella mematahkan harapan asisten Lee. Lee segera pergi dari meja kerja Bella lalu beralih menanyakan lagi ke karyawan lain. Saya tengok ini bahasa Melayu tuan, tapi kayak mana aku tak paham, ujar Bertanius dengan logar medannya. Melayu itu gimana? Tanya asisten Lee makin puyeng. Dia merasa menyesal selama ini hanya membanggakan bahasa asing dan budaya luar negeri. Kurang paham tuan, sahut Bertanius yang lagi-lagi mematahkan harapan asisten Lee. Nona Island ini memang ada-ada saja. Mengapa dia tak langsung saja menjawab pertanyaan tuan dengan bahasa yang tuan mengerti? Bahasa Prancis, Jerman, atau Thailand sekalipun aku tidak akan kesusahan seperti ini, gerutu Lee putus asa. Bersambung.